Di dalam nama Tuhan Yesus berbicara, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini kita akan bahas ya. Mungkin di video saya sebelumnya yang membahas tentang gereja yang diselamatkan. Nah, mungkin teman-teman ada yang berkata, loh, bukankah kita dengan cukup mengaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan, seperti orang mengatakan dari Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya. Umumnya orang akan mengutip dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, ayat ini menjadi satu pegangan bagi umat Kristen kebanyakan, bahwa dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, maka dia sudah diselamatkan. Nah, pertama kita harus baca ayat ini secara keseluruhan, satu kitab Roma, ya. Jangan sampai kita salah memahami maksud dari ayat ini, ya. Banyak orang menggunakan dasar ayat ini juga untuk mengatakan, oh, baptisan itu tidak penting, baptisan itu cuma simbol, yang lain itu tidak penting, yang penting hanya cukup mengaku Yesus adalah Tuhan. Padahal di ayat ini, di kitab Roma ini, di satu kitab yang sama, kalau kita buka ke Roma 6, di sini Roma 6 ayat 3, kita bisa melihat ada pembahasan juga tentang baptisan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi di kitab yang sama, di surat yang sama, di surat Roma ini, pasal 6 ayat 3 membahas tentang baptisan. Ya, kalau kita buka ke Roma 8, masih si kitab yang sama, Roma 8 ayat 8, ya, pasal 8 ayat 14 ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya apa? Artinya yang disampaikan di Roma 10 tadi dikatakan kepada orang-orang yang sudah lahir baru. Orang-orang yang sudah dibaptis dan juga sudah menerima Roh Kudus, sudah lahir oleh air dan roh, ya. Jadi di kitab Roma tadi, di kitab Roma 10 ayat 9 ini, surat ini disampaikan kepada orang yang sudah percaya Yesus. Ya, sudah dibaptis, sudah menerima Roh Kudus. Jadi bukan membatalkan. Jadi jika ada orang mengatakan baptis tidak penting, yang penting cukup mulut mengaku Yesus, maka itu adalah ajaran sesat. Karena di kitab Roma itu sendiri, yang membahas ayat Roma 10 ayat 9 ini, di satu kitab Roma itu, bahkan Rasul Paulus menuliskan tentang baptisan dan menuliskan juga tentang penerimaan Roh Kudus. Ya, jadi ayat ini ditujukan kepada orang yang sudah lahir baru, yang sudah lahir oleh air dan roh. Nah, pertanyaannya, kalau ayat ini ditujukan kepada orang Kristen yang sudah lahir baru, untuk apa dikatakan ayat ini lagi? Bukankah ketika sudah baptis, dia sudah percaya kepada Yesus? Nah, apa maksudnya ayat ini disampaikan lagi? Nah, kalau kita buka konteks pasal 10, di konteks pasal 10, kenapa sampai ayat ini dikatakan? Latar belakangnya adalah, kalau kita buka ke ayat 1, ayat 2, dan ayat 3-nya, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah, mereka ini adalah tentang orang Israel secara lahiriah, orang Yahudi. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, yaitu orang Israel atau Yahudi ini, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Nah, ayat ini disampaikan dengan latar belakang. Pertama adalah menceritakan tentang orang Yahudi, ya, umat Israel secara lahiriah. Mereka meskipun mengenal Tuhan Allah Israel yang benar, tetapi mereka
tidak dapat diselamatkan karena mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Meskipun mereka giat di dalam Tuhan, mereka tidak dapat diselamatkan karena mereka mendirikan kebenaran sendiri. Kenapa mereka mendirikan kebenaran sendiri? Karena mereka tidak mau percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itulah latar belakang dari kitab Roma ini. Ada latar belakang Paulus sedang menceritakan tentang kondisi bangsa Israel yang tidak mau percaya. Mereka menolak Yesus adalah Tuhan, ya. Padahal di sini juga dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kristus Yesus itu adalah Tuhan. Maka dikatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, kita kembali lagi ke ayat ini ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Nah, ingat ya, di sini adalah percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, Tuhan ini maksudnya apa? Nah, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi sini ada penyingkapan rahasia bahwa keselamatan bukan hanya tertuju diberikan kepada orang Israel saja, tetapi kepada bangsa-bangsa lain juga. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, disinilah kita pengenalan akan Tuhan ada di ayat ini ya. Ya, pengenalan akan nama Tuhan ini ya. Kalau kita buka ke Roma 10 ayat 13, ya kita buka Roma 10 ayat 13, kata Tuhan di sini adalah the Lord. Lord itu dari bahasa Yunaninya adalah kurios ya. Kurios itu punya makna yang berarti tuan, master, atau sir. Jadi tidaklah aneh ketika orang awam pun memanggil Yesus adalah Tuhan. Kalau kita melihat ya, bisa dikatakan kata Tuhan ini bisa bermakna Tuan juga gitu. Sang Tuan gitu, the Lord ya. Sang Tuan. Tetapi pengertiannya bukan sampai di situ saja. Karena ayat yang di 13 ini adalah kutipan langsung dari Perjanjian Lama. Ayat yang dikutip dari Perjanjian Lama ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapakah nama Tuhan ini? Kalau kita lihat ke Perjanjian Lama, kita buka ke Yoel 2 ayat 32 ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, lihat ada perbedaan ya. Tuhannya gede ya, T-U-H-A-N gede. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, kalau kita buka ke Yoel 2 ayat 32, kita lihat bahasa aslinya ya. Yoel 2 ayat 32 ya. Yoel 2 ayat 32. Di sini kata Tuhan adalah YHWH atau Yahweh, yang merujuk kepada nama Tuhan Allah Israel. YHWH, nama kudus Tuhan, Yahweh. Artinya kalau kita taat akan apa yang kita baca, kita perhatikan dengan baik-baik. Yang dimaksud dengan Roma 10 ayat 13 ini, yang merujuk kepada nama Tuhan adalah YHWH atau Yahweh. Dan kalau kita membaca sesuai literal konteksnya, maka yang dimaksud dengan ayat 9 ini, ya Roma 10 ayat 9 adalah Yesus adalah Yahweh. Yesus adalah Tuhan Allah Israel. Nama Yesus adalah nama Yahweh. Nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus adalah nama Yesus. Maka di dalam baptisan sejati, kita mengenal baptis di dalam nama Yesus. Sebab nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus adalah nama Yesus. Itulah baptisan di dalam nama Yesus adalah baptisan yang dilakukan oleh murid-murid di seluruh peristiwa kebaptisan di Kisah Para Rasul. Artinya apa? Ayat ini, pengakuan nama Yesus adalah nama YHWH atau Yahweh itu, ini menuju kepada konsep Tuhan yang Esa. Mengapa? Karena konsep Trinitas mengatakan Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi ketiganya adalah satu hakikat Allah. Jadi konsep Trinitas menolak nama Yesus adalah nama Bapa.
Trinitas menolak nama Yesus adalah nama Bapa. Maka saya tidak mau menghakimi apakah Trinitas sesat atau tidak, tapi saya hanya berkata berhati-hatilah. Karena sesuai dengan ayat ini, Roma 10 ayat 13, berseru kepada nama Tuhan, berseru kepada nama YHWH itu, atau nama Yahweh itu adalah Yesus. Yesus artinya YHWH yang menyelamatkan, Yahweh yang menyelamatkan. Yesus adalah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Yesuslah nama Tuhan Allah Israel itu. Maka orang Israel, meskipun mereka beribadah kepada Tuhan Allah Israel, mereka tidak mengenal Yesus adalah Tuhan Allah Israel itu. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan Roma 10 ini. Kenapa ditegaskan lagi tentang berseru kepada nama Tuhan? Padahal ayat ini berbicara kepada orang-orang yang sudah baptis oleh air dan roh. Jadi jangan sampai orang salah menafsirkan, mengatakan baptis nggak penting, apa nggak penting, yang penting cukup percaya dengan mulut. Itu pandangan yang salah, karena di Roma 6 bicara tentang baptisan, Roma 8 berbicara tentang penerimaan Roh Kudus. Maka Roma 10 ini sesuai konteksnya, Rasul Paulus sedang berbicara tentang ketidakpercayaan umat Israel, yang mereka walaupun meneliti kitab suci, tapi mereka gagal menemukan Yesus adalah Tuhan Allah Israel itu. Ya. Makanya di sini pentingnya untuk percaya Yesus adalah Tuhan Allah Israel. Maka ini jelas ya, bukan sekedar Tuhan atau Mister atau Sir atau apa, bukan, tapi Tuhan Allah Israel. Pengenalan adalah Yesus adalah Tuhan Allah Israel. Dan ini adalah konsep Tuhan yang Esa, bukan konsep Tritunggal. Maka bagi teman-teman yang memegang konsep Tritunggal, hati-hatilah. Saya tidak mau menghakimi, tetapi ayat ini jelas ya. Ayat ke-13 ini adalah kutipan langsung dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama mengatakan nama YHWH atau Yahweh itu. Ingat ya. Jadi Yesus adalah nama Yahweh. Nah, apakah cukup dengan percaya kita pasti otomatis diselamatkan? Apakah maksud ayat ini begitu? Kalau kita baca ayat ini benar nggak? Percaya dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kita akan diselamatkan? Betul tidak? Betul. Ayat ini betul. Ayat ini nggak salah. Firman Tuhan ya dan amin. Tapi kita harus pahami ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4, di sini dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Ya, kalau kita mengatakan kita mengenal Allah, mengenal Tuhan Allah itu, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, mengenal Tuhan Allah nih, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi, apabila kita dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, Sang Tuhan, bisa berarti Sang YHWH, Yahweh itu Allah Israel, bisa berarti kita mengaku Yesus adalah Tuhan, the Lord, Tuhan di atas segala Tuhan, bos kita, majikan kita. Maka perkataan itu, iman harus disertai oleh perbuatan. Kalau kita mengimani Yesus adalah Tuhan, maka perbuatan kita harus menuruti perintah-perintahnya. Ini adalah kebenaran. Jika kita tidak menuruti perintahnya, maka kita bisa dianggap seorang pendusta. Nah, jadi ayat tadi benar. Percaya dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan akan diselamatkan, itu benar. Tetapi perkataan itu mengandung satu konsekuensi, kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Karena jikalau kita tidak menuruti perintah Tuhan, maka yang terjadi adalah Matius 7 ayat 21. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Karena tidak taat, cuma berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan, tidak akan diselamatkan. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Inilah jika seseorang mengaku Yesus adalah Tuhan, Tuhan, tetapi tidak menuruti kehendak Bapa, tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, karena dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan mengandung konsekuensi harus mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ya.
Nah, sebenarnya firman Tuhan jadi mudah dipahami ya. Jadi mudah dipahami jika tidak dibikin kacau atau tidak dibikin sesat oleh orang-orang yang mengaku pakar-pakar teolog itu, yang bikin ayat Alkitab diputar-putar jadi membingungkan. Kalau kita baca dengan apa adanya, ayat Alkitab itu menjadi mudah untuk dipahami. Nah, salah satu perintah Tuhan adalah kalau kita buka ke Matius 6 ayat 33 adalah carilah kerajaan Allah dan kebenaranlah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah di sini bisa bermakna gereja, karena gereja adalah kerajaan Allah dan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Di mana kita bisa menemukan gereja yang sejati, di mana gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus, gereja yang disertai oleh Roh Kudus. Sebab gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tidak disertai oleh Roh Kudus adalah bukan milik Kristus. Sebab tubuh tanpa roh adalah mati. Gereja sejati adalah gereja yang dicurahkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, bagi orang-orang Kristen yang tidak masuk di dalam gereja sejati, nanti iman dan perbuatannya akan Tuhan hakimi. Kita tidak mau menghakimi. Bukan kita yang menghakimi. Biarkan Tuhan yang akan menghakimi. Apakah mereka diberikan kesempatan selamat atau tidak selamat, bukan bagian kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita memberitahu bahwa gereja sejati, gereja benar pada akhir zaman sudah berdiri kembali. Dan di dalam gereja itu Tuhan memberikan sebuah janji. Ada janji yang lebih besar, yaitu apa? Matius 16 ayat 18. Inilah janji yang benar-benar Tuhan berikan kepada gerejanya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini. Nah, orang sering salah paham, mengatakan batu karang ini adalah Petrus. Tidak, Petrus bukan kepala gereja. Kepala gereja adalah Tuhan Yesus, ya. Bahkan ada rasul-rasul lain, ada Rasul Paulus, ada rasul-rasul yang lain, bukan Rasul Yohanes, bukan hanya Rasul Petrus. Bukan Petrus kepala gereja. Tetapi di sini dikatakan kepada murid-murid yang Tuhan utus, murid-murid yang Tuhan curahkan Roh Kudus pada saat hari Pentakosta, di mana mereka akan mendirikan gereja, ya. Di mana gereja ini, ya, di atas batu karang ini, ya, Tuhan akan mendirikan jemaatku, ya. Di atas batu karang ini, kita tahu batu karang rohani adalah Tuhan Yesus. Mendirikan gereja adalah, jemaat adalah mendirikan gereja. Bahasa church, ecclesia, gereja Tuhan. Dan janji keselamatannya apa? Dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut di sini adalah the gates of hell, atau bisa dikatakan Hades atau neraka. Ya, tidak akan menguasainya. Ini adalah satu janji Tuhan, ya. Tuhan berjanji di dalam gerejanya alam maut tidak akan menguasainya. Yang benar-benar gereja milik Tuhan. Ya, alam maut ini adalah di mana ada perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham, orang kaya dicemplungkan ke alam maut. Nah, inilah kata Hades ini, alam maut. Dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi mengikat ini mengikat di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, menjadi anggota-anggota dari tubuh Kristus. Melepaskan artinya ekskomunikasi, dilepaskan dari keanggotaan gereja. Dan artinya apa? Di gereja milik Tuhan, Tuhan memberikan satu janji, alam maut tidak akan menguasainya, akan selamat. Seperti janji Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Apapun yang terjadi, bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu janji Tuhan, ya dan amin, pasti digenapi. Tetapi jangan sampai kita lepas dari gereja. Jangan sampai kita terlepas. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel, sebagian dari orang-orang Israel yang terlepas dan binasa di padang gurun. Jangan sampai kita menjadi murtad dan kita meninggalkan iman kepercayaan kita. Atau kita menjadi sangat tidak kudus sehingga Tuhan menolak kita dan kita dilepaskan dari gereja milik Tuhan. Seperti Tuhan bisa memotong ranting-ranting dari bangsa Israel asli, apalagi kita adalah ranting-ranting yang dicangkokkan. Tuhan juga bisa memotong kita, melepaskan kita dari gereja. Tapi kalau kita berpegang teguh kepada gereja yang Tuhan dirikan, ya kepada gereja yang Tuhan dirikan, bukan gereja yang didirikan manusia, ya, tetapi gereja yang Tuhan dirikan, maka kita akan dibawa untuk mendapatkan keselamatan itu. Sebab di dalam pencurahan Roh Kudus, Tuhan menjanjikan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian warisan kerajaan Allah. Biarkan sharing pengenalan kita pada hari ini bisa membangun kita bersama-sama, dan biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.